Hai guys, balik lagi sama aku Berkelana. Kali ini videonya adalah lanjutan dari backpackeran aku ke Dieng. Lalu kita menuju ke Yogyakarta, lalu ke Solo. Tapi record kali ini aku mulai dari Solo ya. Sebenarnya dari Dieng ke Jogja itu kita naik bis Eka Cepat, lalu turun di Terminal Jombor. Lalu dari situ kita ke homestay dulu, lalu makan siang, dan keesokan harinya kita trip ke Solo Balapan ini. Nah, video kali ini aku mulai dari Solo Balapan aja. Jadi video Solo Balapan ini aku akan kemana aja, kalian ikutin terus videonya. Dimulai dari Solo Balapan, aku naik beca menuju Pura Mangkunegaran tentunya. Lalu dari Pura Mangkunegaran nanti aku akan mampir ke Pasar Gede, lalu nanti mampir ke Batik Kauman, lalu nanti kita mampir ke pasar untuk beli jajanan. Nah, karena aku di Solo ini cuma niatnya mau ke Pura Mangkunegaran aja, jadinya aku nggak menyewa motor. Jadi dari stasiun Solo Balapan kita naik beca, yang becanya itu digoes. Becanya itu menuju ke Pura Mangkunegaran. Harganya itu worth it banget karena cuma 25.000 aja kalian udah bisa dianterin sampai ke gerbang masuknya Pura Mangkunegaran. Nah, kalau saran aku, kalian itu kalau ke Solo, tentunya kalau ke Pura Mangkunegaran kalian bisa naik beca aja. Menurut aku lebih worth it naik beca kemana-mana untuk mengelilingi Solo. Jadinya harganya juga pun masih terbilang worth it, masih oke lah, karena Solo ini kan kota kecil ya, jadinya kalian bisa menjangkaunya itu pakai beca aja. Hitung-hitung kalian bantu ekonomi warga sekitar ya guys. Oke. Dan menurut aku lebih enjoy naik beca sih, karena kalian itu udah bisa duduk manis, terus kalian bisa nge-record kayak aku ini, dan kalian bisa menikmati perjalanan ke Solo dengan menikmati jalanan yang tidak macet ini, seperti yang ada di video aku. Oke, ini aku udah sampai di pintu sampingnya di Pura Mangkunegaran. Jadi sedikit lagi kita akan belok ke kanan untuk masuk ke Pura Mangkunegaran ini. Nah, pintu masuknya itu ada di depan sana, dikit lagi. Nantinya kita akan masuk ke dalamnya. Kalau pintu ini sepertinya pintunya untuk di dalam aja ya. Jadi kita harus belok ke kanan dulu karena ini emang luas banget Pura Mangkunegaran ini ya. Jadinya kita dari belakang terus ke samping sampai ke pintu depannya itu kita mengelilingi dulu gitu ya, karena ini jalanannya itu satu arah. Nah, itu dia udah terlihat Pura Mangkunegarannya. Becanya ini boleh masuk loh sampai dalam dan bener-bener sampai pintu masuk banget. Jadi kalian gak perlu nih jalan kaki dari depan sini sampai ke depan sana. Kita bakal dianterin sama bapaknya sampai ke depan banget. Jadi kalian udah tinggal jalan sedikit masuk untuk beli tiketnya. Seperti aku ini, aku minta turunnya di sini aja. Tuh guys, tuh keren banget kan. Nah, ini adalah tata busana pariwisata ke Pura Mangkunegaran, apa aja yang diperbolehkan, apa aja yang tidak diperbolehkan, dan waktu kunjungannya itu Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 2 siang. Nanti kalian akan dapat masing-masing tour guide. Jadi kalau kalian ke Pura Mangkunegarannya berlima, kalian akan mendapatkan satu tour guide. Nah, karena aku ini berdua dan aku digabungkan dengan satu orang lagi dan aku mendapatkan satu tour guide. Tuh, kalian bisa lihat itu siapa guys. Ini adalah pintu depannya dan ini awal mulanya kita akan mengenal sejarah yang ada di Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran itu didirikan pada tahun 1757 oleh Raja Majapahit. Nah, itu pas kerajaan Mataram Islam. Karena dulunya kerajaan Mataram Islam itu terjatuh menjadi dua pada Amangkurat keempat. Lalu pada Pakubuwono ketiga itu terpecah menjadi empat. Nah, yang awal terpecahnya menjadi dua itu Keraton Solo sama Keraton Jogja. Setelah itu pada Pakubuwono ketiga itu terpecah menjadi empat. Keraton Solo, Keraton Jogja, Pura Mangkunegaran
berdiri sendiri, tidak di bawah kekuasaan Keraton Solo. Karena dulu pernah ada yang namanya perjanjian, yaitu perjanjian Salatiga yang dibuat di Salatiga, di mana Raja Majapahit itu belum memberontak karena tidak diberi wilayah. Akhirnya oleh karena itu diberi Pura Mangkunegaran yang luasnya itu 10 hektar. Jadi nggak cuma itu. Nah, waktu Mas Kaisang sama Mbak Erna nikah kan sudah seizin dengan Kanjeng Gusti, dan juga karena Pak Jokowi dan Mas Gibran itu membantu pembangunan yang ada di Kacamata Istana. Siapa waktu itu? Kanjeng Gusti siapa waktu itu? Mangkunegaran itu banyak kan orang yang menolak beliau sebagai Gusti. Nah, kalau untuk keramiknya ini sendiri itu dari marmer yang diambil dari pegunungan Kahara. Nah, dulunya pada Mangkunegaran kedua itu hanya tagih biasa seperti yang di bawah. Lalu Mangkunegaran keempat mengganti marmer, tapi marmer saja. Mangkunegaran ketujuh lalu mengganti marmer yang diambil dari pegunungan Kahara itu. Gua mana? Carrara Itali. Ya, jadi dari Itali. Ini berarti. Iya, ini yang kakak ibu ini dari Carrara Itali. Nah, ini dulunya putih bersih karena pada tahun 1966 itu terkena dampak banjir di Bengawan Solo yang tingginya 2 meter selama 3 hari dari tanggal 16 sampai 18 Maret. Di sini sampai kena. Iya, sampai kena. Soalnya pihak Mangkunegaran ini ada aliran sungai yang menuju ke Bengawan Solo. Oh, di belakangnya ada sungai. Ya, di sini. Gitu. Berarti warnanya kayak gini. Iya, warnanya putih bersih. Jadi ini kan bersak-bersaknya itu karena tadi banjir Bengawan Solo. Makanya mungkin kalau monumen di Pasar Gede yang di tengah jalan itu, nah itu patokan. Iya, patokan banjir Bengawan Solo pada itu. Sampai sana juga. Iya, sampai sana. Berarti banjirnya gede banget. Iya, gede banget, Kak. Nah, kalau untuk lampu-lampunya ini sendiri, nah itu namanya robyongan. Apa namanya? Robyongan. Ya, ini dari Istana Bogor, Jawa Barat. Ada Istana Bogor. Nah, ini dulunya menggunakan lilin asli, tapi karena lilin asli kan ribet juga ya, segala ganti terus, itu juga diganti dengan lampu biasa. Stone itu ditambah setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, kalau yang sebelah sana itu namanya Kiai Liporsari, itu ditambah setiap hari Rabu dan juga ada latihan tarinya. Yang menyendiri itu namanya Kiai Lipor, Kiai Kanyot Mesem, itu yang tertua sudah 300 tahun. Itu. Iya, itu digunakan pada saat upacara tertentu dan juga pada saat hari Rabu di awal bulan. Kenapa dibeda-bedain? Karena kalau untuk yang dua ini sudah terkontrol dua-duanya. Nah, ini masih ada ini yang ya, ini dari bahan jati asli. Namanya soto bumbu. Jadi, iya, yang 4 ini tuh yang utamanya. Tingginya itu kurang lebih 10 meter. Nah, kalau yang di atas itu ada lukisan. Itu asli gitu. Itu yang asli itu di sini. Oh, Ini replika. Replikanya. Ada simbolnya, makna-maknanya. Ini itu namanya Kumudawati. Kalau warna-warna di tengah itu namanya kan bentuknya di nah, di sampingnya itu ada lukisan zodiak. Ini yang lukis siapa? Zodiak yang lukis itu. Oh. Dan ini pakai lampu lucu. Zodiak. Iya, Kak. Scorpio kan dulu. Tapi untuk sekarang ada beberapa yang itu tidak. Nah, dulunya 3 bulannya nanti tapi mulai naik sampai ke Paringitan. Karena ini dibuat kayak ruangan kayak menyambut tamu, jadi tidak diizinkan. Jadi di setelah dari Oh, tadinya boleh buat umum. terus bangunan yang ketiga kan Paringitan. Terus yang pintu besar itu namanya dalam angkut. Dan dalam angkut itu isinya ada perhiasan, pusaka, terus juga kamar Kanjeng Gusti bersama
siapa deh namanya? Yang sekarang? Nah, Justru. kalau misalkan dia nikah berarti dia tinggalnya di situ. Oh, Ya dari enggak itu hanya tambahan saja, jadi tidak buat tambah membuat itu enggak jadi nama tadi saya memang benar-benar tidak ada dokumentasinya sama sekali. Kalau kakaknya cari di Google itu bukan benar-benar satu beliau, karena dia memang tidak ada bukunya. Kalau di Google sendiri itu tidak ada, yang hanya disimbolkan dengan semacam matahari tersebut. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryono atau KDPA. Dia itu yang kerja di KAI itu ya? Ya, tapi untuk sekarang beliau sudah tidak menjadi komisaris besar karena cita-cita beliau itu melanjutkan di undang-undang. Jadi masih ada di sektor pajak. Sekarang sudah tidak menjadi komisaris besar. Dan itu bukan kayak mereka perusahaan tadi. Bukan di bidangnya dia gitu. Ya, nah sebenarnya sebenarnya itu pemasaran dari sebenarnya di Semarang itu foto dari pemasaran ketujuh namanya Gusti Kanjeng Ratu Timur. Beliau masih keturunan dari Hamengkubuwono ke-7. Nah sebelah sini ini foto dari permaisuri Mangkunegara ke-9 namanya Gusti Kanjeng Gustiari. Jadi dulunya Mangkunegara ke-9 itu pernah menikah dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri, anak dari Bapak Soekarno. Ya, lalu sekarang itu anak Gusti Panggrakanah dan juga Gusti Meno. Tapi pernikahan beliau itu tidak lama, akhirnya bercerai pada saat beliau belum naik kata waktu bersama Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Nah, 2 tahun setelah bercerai dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri, beliau menikah dengan Gusti Kanjeng Sumarina. Makanya yang naik kata itu putra terakhir beliau. Gusti Sumarina. Tapi kalau itu apa masih ada? Yang ini Gusti Kanjeng Sumarina masih sehat. Ya, waktu itu. Dia punya anaknya gitu. Ya, kan nah, kalau yang bersama dengan Gusti Kanjeng Sumarina itu juga berarti yang sana Gusti Surat dan juga Kanjeng Gusti. oh cuman 2. Yang cewek ya? Ya, Kalau kayak gitu nggak boleh cewek, harus laki gitu. ya harus laki-laki. Nanti kalau misal tidak mempunyai kayak kepepet banget nggak punya anak laki-laki, itu nanti bisa digantikan dengan cucu. Jadi tidak terus-menerus itu harus anak. Tapi kenapa yang naik itu dari istri yang sekarang bukan dari Karena istri? itu diambil dari permaisuri. Oh. Karena putri belum jadi permaisuri. Oh gitu. Pas nikah sama ini baru ini diangkat jadi permaisuri. Di sini tuh masih sering ada acara-acara apa maksudnya kerajaan gitu nggak? Masih Surau kemarin itu juga di sini. Kalau yang di Solo kan ada 2, Keraton Solo sama Pura Mangkunegaran. Kalau yang Pura Mangkunegaran itu mulainya jam 8, nah Keraton Solo itu jam 12 tepat. Tapi kalau dari apa satu lagi namanya keraton ini, keraton Solo itu ya, Iya, sama Mangkunegaran ini boleh saling mengunjungi gitu? boleh. Oh boleh. Nah, di sebelah sini ada Gusti Panggrakanah putra pertama Mangkunegaran 9. Ini adalah saat muda. Nah, foto yang di tengah ini bukan bersama istri atau pacarnya. Ini artis penyanyi Malaysia. Iya, Siti Nurhaliza. Karena dulunya beliau pernah bermain dalam film sinetron Gadis Dambatan. Nah, kalau untuk sekarang dia sudah berhenti dalam dunia perfilman dan juga hiburan. Untuk sekarang beliau itu menjadi desainer batik di batik Solo. Usia beliau sudah 50 dan masih rajin. Mangkunegaran ini ditarikan 1 tahun sekali. Ya, ditarikan itu pada saat peringatan kenaikan tahta. Nah, itu baru di
tapi untuk tanggal dan hari itu menggunakan tanggal yang jawa, jadi tidak menentu. Tuh, nah ini namanya Bedoyo Mataram Sinopatek. Ini yang laki-laki, jumlahnya itu ganjil. Kalau ini boleh dikunjungin sama orang-orang itu? Kalau itu mungkin undangan ya kak. Oh, undangan. Ya soalnya saya juga belum pernah sih. Oh gitu. Ya, nah terus sih ada katanya Gusti Asli. Jadi menurut beliau saat muda, sekarang usia beliau sudah 60 tahun dan tetap di Malaysia. Karena suami beliau itu masih keturunan kerajaan Jerman. Nah sebelah sana itu yang perempuan namanya Bedoyo Wirnembo. Kalau untuk yang perempuan itu harus dalam keadaan suci, bersih dan bersih. Ini biasanya narinya berbarengan di acara yang sama atau gimana? Karena tapi nanti ada Sesi masing-masing. Seri banget ya. Tenang. Udah, suara-suara burung. Ini foto Gusti Pandrakana bersama Ibu Suparwati Soekarno Putri. Nah ini putri-putri Mangkunegoro ke-8 yang berbaju putih Gusti Ratnasari, yang berbaju kuning Gusti Ratnasari, yang berbaju biru Gusti Ratnasari. Kakaknya mungkin tahu Mbak Rania Yamin. Kakaknya tahu? Nah ini yang Mbak Rania Yamin. Jadi beliau menikah dengan Pak Rahadian Yamin dan dari Muhammad Yamin. Jadi kalau di sini itu Mbak Rania itu cicit Mangkunegoro ke-8. Jadi anak cucu cicit gitu. Tapi Rania Yamin suka kak. Kemarin 2 hari yang lalu itu dari sini. Di sini ini foto dari Gusti Asli, suami dan kedua putrinya dan juga putranya. Kalau putranya beliau suruh. Ini waktu suruh, jadi suruhnya fotonya dapatkan tanggal Gusti beliau masih kecil waktu suruh itu dirapus. Nah ini foto beliau kuliah di UI yang jurusan hukum khususnya 2019. Ini foto beliau sekarang. Nah di sebelah sini ini Gusti Surah. Umur 35 tahun dan masih lanjut. Ikut Jawa Tengah gitu. Iya, ikut Jawa Tengah. Jadi tidak seperti yang kita Jogja. Kalau di sini tuh ikutnya cagar budaya. Hajimaya bangunan yang berada di sebelah barat dan dibangun pada era Mangkunegoro ke-7. Nah, pembangunan ini itu tidak menggunakan paku bangunan yang masak juga. Ini bangunan bersegi. Nah, ini kayak ruang umum, ruang penyambutan tamu, dan juga ruang meeting untuk keluar. Oh, masih aktif dipakai gitu. Masih aktif di sini. Mau foto sebelah kiri boleh? Kalau dari segi bangunannya udah ada yang dirubah atau tidak? Kalau dulu kalau dari asli masih gitu aja. Oleh Iwayan Kerp karena Mangkunegoro ke-7 beliau mempunyai teman dekat namanya Iwayan Kerp tadi, lalu beliau minta untuk diukirkan pengukiran itu selama 9 bulan 2 bulan untuk pengiriman. Nah ini 3 dimensi. Ini ukiran asli. Iya. 3 dimensi asli juga. 8 bersama dengan Permaisuri. Foto di atas itu sama dengan lukisan yang di Prasmayo 1. Di sebelah sana itu. Nah, bawahnya itu foto Permaisuri dari tahun 2008 yang dulunya pernah menjadi brand ambassador Sariali pada masanya. Jadi kalau biar kakaknya tidak asing. Di sebelah sini foto Bapak Putih. Ini yang menjadi Mangkunegoro ke-9 karena beliau ada foto. Nah ini
foto dari keluarga Gusipin aslinya saat lebaran di Malaysia. Nah ini foto dari hari ke-9 pernikahan beliau Insya Gusti Kanjeng Kris Pamaria. Nah ini ada Mbak Rania Yani. Nah ini foto dari Mbak Rania Yani. Ini foto Mbak Rania Yani. Nah di bawahnya itu ada foto keluarga waktu Suro diambil pada tahun 2023. Ini ada Mbak Rania Yamin, ini ada Kanjeng Gusti, ini ada Gusti Pandra. Nah kalau kakaknya penasaran dengan dalam agama, ikut dalamnya kayak gini. Nah di sampingnya itu ada foto Kanjeng Gusti bersama Budi dan Bulunya. Di sampingnya lagi kita ada foto dari Mangkunegara ke-8 saat muda bersama di atas. Ini permaisuri beliau. Nah kalau yang bawah anak kecil ini pernah menolak 3 laki-laki. Iya, iya menolak 3 laki-laki. Ini siapa? Itu Gusti Muhrul. Beliau pernah menolak 3 laki-laki. Yang pertama itu Pak Soekarno, yang kedua Sultan Syahrir, yang ketiga Hamengkubuwono ke-9. Dan ini kalau beliau saat Ya. karena beliau tidak mau dimandu atau dipolitik. Oh, dia maunya satu untuk selamanya. Ya, satu untuk selamanya. Pada akhirnya beliau menikah dengan seorang TNI. Rekamannya, jadi ada connecting room. Yang menurut saya untuk satu orang saja itu lebih bagus karena satu Ini selir. Satu selir mempunyai 1 anak. Di selirnya itu beliau mempunyai 7. Banyak banget. Nah pada masa mudanya Gusti Muhrul itu terkenal karena beliau itu wanita yang gemar berkuda dan juga menari dan juga berbeda. jadi apa kok? Itu ada semacam Hari Kamis ada khususnya Kamis apa gitu pon lagi tiap Kamis aja. Enggak. sudah Setelah kita mendengarkan sejarah dari Pura Mangkunegaran, kita lanjut menuju ke Pasar Gede. Jadi dari Pura Mangkunegaran ke Pasar Gede aku naik beca lagi, tapi aku nggak record banyak karena kita akan mengejar waktu untuk balik ke Yogyakarta, karena waktunya itu komuteran itu tertentu. Kita ambil dari Solo Jebres ke stasiun Yogyakarta, lalu nanti dari stasiun Yogyakarta kita akan lanjut ke Pantai Parangtritis untuk menikmati sunset di sana. Jadi singkatnya aja, kita udah motoran langsung ke Pantai Parangtritis, tapi dari stasiun Yogyakarta tadi kita singgah dulu di homestay, terus kita makan dulu, lalu kita langsung berangkat ke Pantai Parangtritis. Dari Pantai Parangtritis ini memakan waktu 1 jam kalau nggak salah ya. Tuh kalian bisa lihat kita menikmati sunset di Pantai Parangtritis dengan minum es kelapa tentunya, terus kita beli jajanan juga di Pantai Parangtritis. Selebihnya kita menikmati suasana sunset yang ada di Pantai Parangtritis dengan suamiku. Jadi kita ngobrol-ngobrol, quality time, terus santai sejenak saja melihat suasana yang ada di Pantai Parangtritis dengan sunset yang ada di Pantai Parangtritis.
Matahari udah mulai tenggelam, dimana suasana pantai Parangtritis sudah mulai sepi, tapi kita masih tetap menikmati sunset, masih menikmati deburan ombak yang ada di pantai Parangtritis dengan suamiku tentunya. Yang kalian bisa lihat, kita masih ngobrol, masih berbincang berdua dengan siluet yang ada. Keren banget pantai Parangtritis. Keesokan harinya kita mau balik ke Jakarta, tapi kita baru tahu berita di mana Jakarta itu lagi nggak kondusif banget, dan di daerah lain pun juga sama, tapi yang lebih crowded itu ada di Jakarta. Pas banget kita mau pulang, terus kita jalan-jalan dulu karena kita keretanya itu adalah siang. Pagi ini kita akan cari makan, terus kita motoran dulu di Malioboro. Kalian bisa lihat Malioboro pagi ini itu sangat sepi banget karena memang isunya juga di Yogyakarta pada saat itu akan ada demo. Tuh, kalian bisa lihat aja ruko kanan kiri itu pada tutup dan Malioboro itu sepi banget. Tidak seperti biasanya karena memang yang tadi aku bilang di Jakarta lagi tidak kondusif, di daerah lain pun juga sama. Gitu guys. Sampai nanti pun pas kita udah nyampe di stasiun Yogyakarta untuk balik ke Jakarta, itu banyak polisi-polisi yang sedang berjaga, TNI pun juga sama, karena banyak yang ingin demo. Kalian bisa lihat itu ya, masa udah kumpul di depan titik nol, udah ada petugas-petugas juga, udah ada polisi, udah ada TNI yang akan menjaga kawasan yang ada di Malioboro dan titik nol ini. Oke, singkat cerita kita udah di dalam kereta menuju ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta dengan kepadatan ibu kota. Kita naik kereta itu jadwal siang dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir dengan naik kereta KA Taksaka. Nah, kalian jangan lupa ikutin terus video aku akan berkelana kemana, backpackeran kemana lagi. Kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kalian jangan lupa untuk share video ini, terus like video ini, dan subscribe video ini untuk ikutin terus aku akan berkelana kemana aja. Oke? See you guys di Monaicha berkelana. Bye bye.